Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Ya, baik. Ini pertemuan kuliah paling pertama ya di semester ini. Metodologi penelitian, kalau semester lalu tidak sepagi ini nih, biasanya kalau di S2 itu jarang sebetulnya kuliah pagi-pagi seperti ini ya. Tapi ini karena untuk yang di S1 itu sedang mulai diuji coba lagi pertemuan tatap muka, jadi jadwal karena kita harus menyesuaikan jadwal ruangan supaya tidak melanggar prokes gitu ya. Jadi kelasnya jadi banyak gitu. Jadi ini kita agak kesulitan sehingga akhirnya terpaksa pagi-pagi seperti ini. Tapi nggak apa-apa karena ya menurut saya sih nggak apa-apa karena untuk S2 kita defaultnya masih daring semua. Hanya nanti bagi yang ingin kuliah di kampus ya ruangannya juga kita buka, ada ruang kelas yang kita buka. Kalau misalkan di rumah mungkin tidak bisa konsentrasi atau pengen dapat koneksi yang lebih stabil itu bisa di kampus, nanti bisa menghubungi departemen. Baik, untuk kuliah metodologi penelitian ini uh, nanti akan diisi oleh banyak dosen ya karena ini tim ya, tim dari departemen. Jadi isinya kurang lebih adalah apa-apa yang perlu diketahui untuk persiapan penelitian khususnya. Jadi kan untuk di S2 itu masih sekarang kita menganut penelitian tesis ya, tesis berdasarkan penelitian gitu. Sehingga kalau penelitian maka kaidah-kaidahnya harus dipenuhi. Jadi nanti materi yang akan diberikan ini mencakup dari mulai hal-hal yang agak apa namanya, bukan remeh sebetulnya, yang kecil seperti formatting, layout gitu ya, mengikuti panduan penulisan karya ilmiah IPB biasanya nanti yang diminta. Kemudian juga kita perlu sedikit nanti di pertemuan ini kita sedikit membahas mengenai ruang lingkupnya SIL ya, termasuk kalau kemarin ada yang hadir di kegiatan asesmen lapang akreditasi itu juga di apa namanya ditanyakan kaitannya dengan visi dan luaran ya tercapaiannya gitu. Jadi ini nanti kita bahas sedikit. Kemudian ini nanti akan ada mengenai research work, penyusunan timeline, kemudian membuat proposal, artinya membuat sistematikanya begitu. Kemudian eh, ini nanti untuk dua pertemuan awal ini dengan saya kuliahnya. Kemudian untuk 3 pertemuan berikutnya dengan Pak Profesor Asep Sapei. Dua pertemuan sebelum masa UTS ini akan diisi oleh Pak Budi Indra Setiawan. Kemudian di UTS ini kegiatannya adalah menyusun tinjauan pustaka. Ini tinjauan pustaka ini sesuai dengan minat penelitiannya kemana. Jadi kita eh, ini semacam membuat review atau state of the art ya. Jadi nanti di dalam mata kuliah ini outputnya itu adalah draft proposal. Idealnya itu draft proposal yang memang akan dijadikan tesis, jadi harus ada pembimbing. Tapi kalau misalkan tidak, ya kita bisa buat dummy lah ya, untuk sekedar memenuhi tugas. Dan untuk yang program sinergi tentunya bukan proposal S1-nya ya, proposal rencana penelitian S2 kan memang Anda didorong untuk lebih intensif ya belajar sehingga memang persiapan untuk penelitian di S2 juga harus dilakukan sejak masih di S1 seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan membahas metode-metode penelitian di masing-masing bidang yang ada di divisi SIL nih. Jadi ada struktur dan infrastruktur, teknik lingkungan, sumber daya air, dan juga geomatika. Nanti yang memberikan ini dari masing-masing divisi. Dan ini tentunya kita ada praktikum juga, nanti kita lihat jadwalnya setelah ini. Nah, kemudian, ini, ya ini sementara seperti ini ya. Jadi nanti juga kita akan dikenalkan ke metode kecerdasan buatan.
karena era sekarang ini sangat banyak digunakan, jadi paling tidak kita mengenal gitu ya. Mungkin sudah ada yang menggunakan atau sudah pernah belajar sebelumnya, tapi kita singgung sedikit nanti di sini apa saja dan bagaimana penggunaannya. Kemudian juga kita perlu mengetahui sedikit mengenai hak kekayaan intelektual. Ini nanti yang memberikan Kadep. Mungkin juga nanti kita mengundang dari IPB, Direktorat Haki ada di IPB. Tapi nanti kita lihat bagaimana pelaksanaan pada waktunya ya. Nah, kemudian paling akhir itu kan karena Anda harus membuat proposal, maka nanti draft yang sebelum menjadi tugas akhirnya ya. Jadi sebelum disubmit menjadi tugas akhir, Anda masing-masing diminta untuk menyajikan draft proposal yang sudah Anda coba buat, baik yang memang real atau masih dummy. Ya, jadi kalau misalkan nanti ternyata belum ada kesepakatan atau belum ketemu yang faktualnya ya, yang memang fix akan dilakukan dari diskusi dengan pembimbing, itu bisa Anda buat dummy dulu saja. Misalkan Anda seperti membuat draft proposal yang akan digunakan untuk diskusi dengan pembimbing, itu juga bisa seperti itu. Nantinya intinya bahwa itu adalah harus dibuat ya. Kalau tidak mensubmit ini tidak akan dinyatakan lulus dari mata kuliah ini. Ya. Draft proposal ini wajib. Dan penilaiannya kira-kira nanti ada di belakang. Nah, kemudian kita juga ada praktikum. Ini praktikumnya kan hari Selasa. Jamnya juga ujung-ujung hari lagi ya. Jam 4 sampai jam 7 malam. Nah, ini biasanya kalau yang mengisi saya biasanya akan gabungan antara sinkronus seperti ini atau memang bahannya sudah kita siapkan untuk diikuti di LMS, jadi tinggal mengerjakan gitu ya. Kalau ruang Zoom-nya akan kapan saja bisa diakses, tapi untuk apakah akan dilakukan sesi real time seperti ini mungkin tidak selalu. Ada waktunya nanti memang Anda tinggal mengikuti saja instruksi yang ada di di LMS kemudian dilakukan, atau bahkan mungkin instruksinya diberikan di kuliah gitu. Di kuliah nanti misalkan untuk setiap divisi ini biasanya kemungkinan besar seperti itu. Jadi ketika kuliah diberikan tugas dan tugas itu menjadi bahan praktikum yang harus dilakukan. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini untuk tugas ini juga ada bobot nilainya ya. Jadi setiap tugas pekanan itu akan ada bobot nilainya. Tapi memang yang nilai yang mungkin setara UTS dan UAS-nya itu adalah yang tadi saya sampaikan di depan. Dan nanti silakan dilihat lagi. Dan ini porsinya ya. Untuk tugas pekanan itu 40% kurang lebih. Ya. Ini ya bukan kurang lebih sih, memang sekian. Bobotnya memang sekian. Jadi pastikan untuk karena ini bagian yang penting dari penyusunan proposal, maka di tugas UTS maupun tugas UAS ini dilakukan dengan serius gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Seperti halnya menyusun proposal yang benar. Nanti kalau misalkan masih ada kekurangan, itu nanti akan kami komentari, kemudian diberikan kesempatan untuk perbaikan. Kalau diperbaiki ya nilainya kemungkinan akan meningkat, kalau tidak ya sudah apa adanya seperti itu ya. Oke, ini adalah kontrak. Kontrak ini bisa diakses juga di LMS, sudah saya upload. Tapi memang ini perlu ditandatangani bersama nanti. Mungkin saya minta perwakilan ya dari mahasiswa. Mungkin nanti saya minta siapa Nasia sama siapa satu lagi ya. Yang sinergi yang sudah masuk ke S2 siapa sih? Di sini. Siapa ya? Saya kok nggak apa. Atau Yukiko mungkin bisa ya. Ini baru masuk nih. Nah, Yukiko mungkin bisa sedikit berkomentar, atau kalau tidak bisa membuka videonya sih mungkin nggak apa-apa ya.
Jadi ini nanti akan ini direkam ya, nanti bisa disimak lagi ulang di apa namanya di LMS. Kemudian nanti kita bisa lanjutkan diskusinya via WA Group atau di pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini yang utamanya adalah kita pendahuluan mengenal rencana kegiatannya, kemudian juga yang penting itu adalah LMS-nya. LMS. LMS-nya ini ya. Coba kita lihat siapa saja yang sudah masuk. LMS ini wajib juga ya. Jadi kalau yang tidak enroll, ini juga nanti akan kesulitan kita menilainya karena banyak kegiatan itu komunikasinya akan via LMS ya, termasuk penugasan, submit tugas, kemudian juga penilaian, sehingga dan ini mungkin akan lebih akurat dibandingkan absen yang di IPB Mobile, khususnya buat yang mahasiswa sinergi yang masih S1. Ya, jadi ini juga menjadi bukti atau menjadi justifikasi bahwa Anda mengikuti kegiatan perkuliahan. Tentunya selain kuliah, hadir di kuliah ya. Jadi kalau Anda hadir di kuliah, tentunya itu nanti akan di absen juga, akan dicek gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi tentunya di LMS. Nah, kalau untuk saya itu artinya di pertemuan yang saya pegang ya, itu apabila memang di sesi real time-nya tidak bisa bergabung, tapi tentunya dengan izin ya, dengan izin menyampaikan. Nanti kita bisa cek kehadirannya lewat LMS, karena kegiatannya pun sebetulnya akan dikerjakan lewat LMS, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti dilihat saja di sini, ternyata mungkin yang masih banyak yang belum bergabung, nanti mohon diingatkan teman-teman ya. Kemudian di LMS itu juga bisa dilihat tadi yang sudah saya sampaikan di kontrak ya. Nah, ini ada beberapa informasi di depan, termasuk ini ada kumpulan file yang lama ini di bahan yang terdahulu. Mungkin kita tidak munculkan di setiap modul atau di setiap pertemuan di modul ya, di bawah ini kan modul-modul namanya. Itu bisa Anda buka-buka. Memang tidak kita tampilkan, tapi ini banyak manfaatnya. Silakan nanti dibaca, dilihat ya. Kemudian untuk ruang kuliah virtual Zoom, Anda mungkin tidak perlu capek-capek menghafalkan. Kalau bingung, Anda masuk saja ke LMS. Nanti bisa diklik di sini, sudah kita sudah kita update. Hanya ini ya nanti perlu dicek ya, apa berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi kemarin sih saya periksa sudah cukup, ya sudah benar gitu. Kemudian ada forum, tapi ini memang karena kita sering ketemu di real time seperti ini, forum ini jarang kita gunakan atau mungkin kurang digunakan ya. Tapi kita bisa manfaatkan ini untuk sesi-sesi diskusi yang tidak real time ya. Kita bisa diskusi melalui forum seperti itu. Ya, dan ini ada Ada pertemuan 1, kemudian pertemuan 2 dan seterusnya, dan di setiap ini ada bahan-bahan ya. Di sini bisa dibaca apa saja yang akan dikerjakan, kemudian kontrak perkuliahan yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini pedoman karya ilmiah. Nah, untuk di pertemuan awal ini paling penting bahannya ini. Jadi Anda akses sendiri, baca sendiri, pelajari. Kemudian kalau saya tidak salah ada template-nya juga. Jadi Anda bisa Anda bisa download template-nya, kemudian dibuat dokumen yang
akan dikumpulkan di akhir semester itu berdasarkan dokumen, berdasarkan template yang diberikan oleh IPB seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah ini kita akan jelaskan sedikit mengenai visi ya, visi dan kaitannya dengan kegiatan, kemudian luaran seperti itu ya. Yang terakhir satu lagi adalah praktikum. Nah, ini praktikum kita akan lakukan besok ya, besok sore. Nah, tapi ini sebetulnya sudah ada bahannya. Jadi kalau Anda mau mengikuti dulu, intinya sebetulnya kita akan belajar membuat formatting satu file Word dengan berbagai fitur yang akan memudahkan dan membantu dalam menyusun laporan, menyusun apapun sebetulnya, menyusun laporan, menyusun tesis, membuat makalah seperti itu. Jadi ini banyak hal yang kita bisa pelajari bersama nanti. Dan ini rekaman tahun lalu sebetulnya hanya audionya kurang bagus. Jadi kalau misalkan Anda mengikuti harus sedikit kadang-kadang harus sedikit menebak itu kata apa gitu yang disampaikan. Tapi secara umum sih kita sudah bisa mengikuti ya apa namanya yang disajikan di sini untuk sebagai bahan praktik. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Izin Pak, Ya. tadi kan kata Bapak buat yang kotak itu diterapkan sama aku dan Kak Hisko. Nanti aku yang ke sananya kapan begitu gimana? Buat tanda tangan. Yang tanda tangan kontrak itu kan rencananya berarti aku sama Kak Hisko yang tanda tangan. Itu berarti kita ke kampus apa gimana Pak? Nanti kita pakai digital aja. Setiap sivitas akademik, sivitas IPB, dosen, mahasiswa yang aktif itu punya akses tanda tangan di DigiSign. Ini saya ketikkan ya, atau saya tunjukkan deh. Saya tunjukkan sekalian. Mungkin karena awal. Kalau mahasiswa yang sudah dari S1 di sini sih kelihatannya sudah pernah menggunakan, sudah biasa menggunakan. Ya, kita lihat. Ini ada DigiSign IPB HID. Nah, ini adalah dashboardnya. Kemudian kita sign in. Ini sign in dengan login saya. Ya, nanti tentunya sebelum Anda bisa mengupload tanda tangan, ini ada dua yang harus diatur dulu nih. Ada sertifikat digital. Ya, ini sertifikat digital. Kemudian Anda juga harus menyiapkan gambar tanda tangan. Kalau nggak salah sih harus ditanda tangan langsung di layar atau di touchpad atau pakai mouse gitu ya. Dan boleh aja beda-beda dikit dengan yang beda-beda sedikit dengan yang biasa Anda tanda tangan basah. Tidak apa-apa karena di sini identifikasinya nanti secara digital. Nah, tanda tangan digital ini digunakan untuk setiap tanda tangan yang memang tidak membutuhkan tanda tangan dan cap basah. Dan itu kalau untuk intern IPB biasanya itu semua yang dipakai. Sekarang ini ya. Kecuali kalau nanti butuh misalkan ada tanda tangan yang harus dikirim keluar institusi gitu ya. Memang surat menyurat antar institusi itu biasanya tanda tangan basah dari kalau surat keluar kan paling tidak dari fakultas gitu yang bisa. Itu yang maksudnya yang membutuhkan cap seperti itu. Kalau masih antara dosen dengan mahasiswa, antara bahkan sampai ke proposal tesis dengan wakil dekan pasca pun nanti selama ini masih dengan digital. Jadi ini silakan nanti yang belum pernah mengakses silakan ini diakses kemudian disiapkan. Nanti saya akan minta tanda tangan juga melalui DigiSign. Ya saya atau Prodi ya nanti kemarin sih diskusinya kalau nggak salah Prodi nanti akan menyiapkan supaya supaya uh, filenya juga langsung dimiliki oleh Prodi gitu ya. Ya seperti itu.
Jadi silakan nanti ini juga banyak nih yang perlu dilakukan di awal-awal perkuliahan ini. Belum pernah ya? Belum pernah pakai, Mas ya? Belum pernah, Pak. Oke, ya kesempatan ya sekalian belajar. Iya, Pak. Mungkin kalau bingung bisa tanya teman-teman yang sinergi atau yang sudah semester ya yang sinergi yang masih S1 maupun yang sudah S2. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima Oh, kasih, ini Pak. sinerginya masih S1 semua ya? Baru ingat saya. Oke, kita lanjut ya. Uh, ini kita ada, karena kemarin juga waktu asesmen lapang oleh apa namanya, ini bahannya ada di LMS ya, nanti Anda cek saja ada page di pertemuan satu itu ada page yang tulisannya visi, itu kalau Anda klik akan muncul slide-slide ini. Ya, tapi di sini intinya adalah bahwa dari asesmen lapang akreditasi kemarin kelihatannya memang kita harus selalu mensosialisasikan ini dan juga nanti menyesuaikan khususnya kalau Anda kan nanti outputnya adalah tesis. Nah, tesis itu cakupannya sejauh mana memenuhi visi dari departemen maupun visi dari program studi. Nah, ini adalah visi dari departemen yang atas, menjadi institusi tertinggi ya terkemuka di bidang teknik sipil lingkungan yang diakui secara internasional dengan kompetensi inti pada rekayasa sesuai dengan kaidah ekologis dan kelestarian lingkungan. Kemudian ini diturunkan menjadi visi program studi, karena visi program studi sebetulnya ada visi departemen juga hanya untuk tingkat pendidikan pasca sarjana, sehingga yang penting adalah menghasilkan lulusan dengan kompeten dan berdaya saing tentunya terkait dengan visi yang di atas pada bidang teknik sipil dan lingkungan. Jadi keywords yang di atas ini sipil, lingkungan, internasionalisasi, ekologis, kelestarian lingkungan, net unggul, berdaya saing, ini semuanya nanti akan di apa namanya diusahakan untuk diwujudkan ya melalui lulusan ya seperti itu. Nah, konsekuensinya seperti apa? Jadi kalau departemen itu punya visi, PS punya visi, ini mungkin keywords-nya agak sedikit dimodifikasi karena untuk supaya menjadi lebih operasional gitu ya. Jadi kita ingin menghasilkan pendidikan yang bermutu, pendidikan yang bermutu dan unggul. Kemudian hasil lulusannya juga kompeten, memiliki daya saing, tentunya dalam bidang rekayasa dan khususnya di bidang sipil dan atau lingkungan seperti itu. Sehingga di sini beberapa hal ini banyak sebetulnya yang disebutkan ya. Nah, di sini yang mungkin secara konteks itu relevan dengan Anda mahasiswa itu adalah karena ada syarat publikasi untuk kelulusan, nanti Anda perlu ya bisa menghasilkan publikasi nasional atau internasional, salah satu saja. Karena sebagai syarat lulus itu salah satu saja, tapi tentunya ada syarat ininya, ada syarat apakah internasional atau nasionalnya itu seperti apa. Nah, kemudian ini juga sebetulnya diharapkan ikut kegiatan lomba atau punya prestasi atau mendapatkan penghargaan gitu ya, tapi sebagai mahasiswa gitu. Sebagai ya paling tidak selama memang menjadi mahasiswa di program S2 SIL seperti itu. Nah, kemudian yang lain adalah bagaimana unggul, jadi unggul dan kompeten berdaya saing gitu ya. Ini kita juga jangan melupakan soft skill. Ya. Jadi ada pengumpulan informasi, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, berpikir kritis, kemudian memiliki karakter yang ini karakternya ada saya lupa 5 atau 7 seperti itu. Kemudian juga adaptable atau memiliki kemampuan adaptasi terhadap teknologi terkini. Nah, dalam hal ini mungkin yang akan disentuh di dalam selama kegiatan
belajar di mana di program studi itu misalkan IoT ya, Internet of Things, dan juga geoinformatik ya, geomatika ya. Jadi sistem informasi tapi secara geo yang lebih ke global gitu, geoinformatics. Tentunya penggunaannya nanti ke arah rekayasa di bidang sipil dan lingkungan. Kemudian untuk Tridharma mungkin yang di sini relevan adalah penelitian mahasiswa atau sebetulnya pengabdian kepada masyarakat, tapi yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini juga diharapkan nanti bisa diikuti. Kalau penelitian memang harus, tapi pengabdian kepada masyarakat ini kita masih kurang kaitannya dengan kegiatan mahasiswa. Walaupun setahu saya memang mahasiswa yang sekarang ini masih kebanyakan kan bekerja gitu ya. Dan itu sebetulnya bentuk dari pengabdian kepada masyarakat juga kalau di terminologi di kita. Nah, yang paling utama dan paling mudah dilihat itu sebetulnya judul atau tema kegiatan mahasiswa, khususnya di sini yang akan pasti dilihat itu adalah topik dari tesis. Jadi harus topik atau tema dari tesisnya harus mencakup bidang yang berhubungan dengan sipil dan lingkungan, misalkan infrastruktur, geoteknik, sumber daya air, lingkungan, tentunya ini bisa dengan turunannya ya. Memang kalau di kita sampai saat ini belum bisa melayani penelitian yang agak lanjut di bidang struktur. Tapi kalau masih manajemen proyek infrastruktur itu masih bisa lah, masih terpegang. Memang kalau untuk struktur kita belum, dosennya itu belum ada yang bisa menghandle itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi di sini yang paling penting adalah mungkin kalau untuk Anda yang penting adalah nanti rencana publikasinya, ya rencana publikasi, karena itu akan menjadi syarat lulus. Tentunya tidak harus sekarang pusing-pusing ya, karena memang itu kan berproses. Tapi nanti itu menjadi salah satu syarat untuk kelulusan. Kemudian judul tesis, tema tesis. Jangan sampai tema tesisnya itu ya katakan karena kita di pertanian jadi malah apa istilahnya? Karena di IPB ya, IPB kan memang domainnya banyak di pertanian dan kita memang mau nggak mau pasti banyak bergelut di bidang yang terkait dengan pertanian. Tapi jangan sampai juga nanti terus misalnya ya terus terlalu fokus pada yang berhubungan dengan agronominya saja gitu kan. Itu bukan bidang kita gitu. Seperti itu. Kemudian ini saya kira ada beberapa pencapaian yang sudah pernah. Ini kemarin memang disusun untuk disampaikan ke asesor auditor dari LAM teknik ya. Jadi memang sebetulnya bukan untuk mahasiswa tapi bisa dilihat apa saja contoh ya, apa saja yang kita sudah capai dan dan ada buktinya gitu. Bisa dilacak bahwa memang betul ada dosen kita menjadi tenaga ahli di bidang infrastruktur pertanian, ada yang menjadi ketua badan keahlian. Memang karena latar belakangnya dari teknik pertanian di teknik tanah dan air, beliau dan kegiatannya banyak di situ, beliau di BK Teknik Pertanian PII, kemudian menjadi reviewer nasional dalam bidang analisis dampak lingkungan, kemudian melakukan beberapa penelitian gitu ya, dan publikasi seperti itu. Ini contoh saja. Kemudian ini kegiatan Tridharma yang menghasilkan produk, ini tentunya utamanya kalau mahasiswa tesis ya. Karena jarang kegiatan yang lain yang dihasilkan mahasiswa, tapi dia tidak ada hubungannya dengan tesis. Karena waktunya juga pendek sedikit. Kalau untuk S1 mungkin ada kegiatan PKM yang nggak ada hubungannya dengan skripsi gitu. Atau lomba-lomba yang tidak ada hubungannya dengan skripsi. Tapi kalau di S2 biasanya dari tesis itulah nanti ada yang jadi rancang bangun, ada yang menjadi metode yang dimodifikasi, ada yang cuma mungkin terbatas di paper, ada macam-macam. Bahkan ke haki juga bukan tidak mungkin. Ya, seperti itu. Jadi ini bisa Anda ini sendirilah, bisa Anda ukur sendiri Anda
tetapkan sendiri Anda inginnya nanti kira-kira kemana. Tapi tentunya tesisnya harus jadi. Dan tesisnya itu topiknya harus sesuai dengan apa yang menjadi cakupannya SIL gitu ya, seperti itu. Oke, saya kira untuk visi misi seperti itu. Untuk lebih jelasnya atau lebih apa namanya, lebih brief ya penjelasannya, mungkin bisa dilihat di website SIL, itu lengkap saya kira, dari departemen, kemudian dari S1-nya juga ada, di S2-nya malah S1-nya lebih lengkap saya kira. Di S2-nya sudah mulai informasinya mulai dilengkapi juga. Memang belum terlalu sempurna juga, tapi sudah cukup baik untuk sampai saat ini. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini sebentar. Kalau nggak salah yang mahasiswa sinergi ada berapa orang? Ada 7 kalau nggak salah ya? 7 apa 6? 8, Pak. Oh, 8 malah ya? Ya, tapi mungkin masih pada ini ya, masih pada praktek lapang ya. Ya, nanti disampaikan saja untuk bisa mengakses apa namanya, mengakses LMS, kemudian mengikuti ya semua bahan yang ada di situ. Ya, dipelajari. Kemudian andai kata hari Selasa itu tidak bisa bergabung juga di praktikum, langsung saja diikuti instruksinya itu. Kita menyiapkan untuk membuat ini kan, membuat format itu diikuti saja untuk tugas pertama. Kemudian ya saya kira seperti itu. Nanti untuk kalau yang ini kalau yang bagian yang saya yang ngisi itu khususnya untuk yang sinergi ya, karena yang sinergi kan belum terdaftar di KRS itu. Itu jangan sampai lupa untuk mengakses semua item di LMS. Ya. Itu sebagai bukti kehadiran. Jadi kalau misalkan nanti tidak ada absen secara khusus ya nanti saya akan melihat dari situ. Mungkin dosen yang lain juga ya, tapi kalau dosen yang lain biasanya di absen, punya catatan sendiri. Ya saya kira seperti itu. Ini Adinda, Dewi, Faiz, Afi. Ini posisinya di mana nih sekarang? Masih di tempat PL? Iya, Pak. Saya di DLH Jakarta, Pak, DKI. Ya, jadi untuk perkuliahannya untuk begini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan besok ya dengan praktikum. Mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik dan lancar.